Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Intan Akbari dengan NIM 2536757. Pada video kali ini saya akan membuat tugas pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Kali ini saya akan membahas struktur flow control algoritma. Langsung saja kita masuki materinya. Yang pertama itu struktur dan alur kontrol program. Ada 3 bentuk struktur kontrol program, yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang sekuensial itu dia lurus ke bawah, kalau percabangan dia ada cabangnya, kalau perulangan nanti dia bakal berulang. Selanjutnya, struktur kontrol sekuensial. Pada struktur sekuensial, instruksi dikerjakan secara berurutan baris per baris, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir tanpa ada loncatan atau perulangan. Tiap instruksi dikerjakan satu per satu. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang berulang. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemproses sama dengan urutan instruksi sebagai tertulis di dalam teks algoritma. Akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Di sini kita mulai dulu, lalu masukkan panjang dari persegi panjang, lalu masukkan lebar dari persegi panjang, dan kita hitung luasnya menggunakan rumus panjang dikali lebar, dan muncullah hasil dari luasnya. Maka program ini bisa dikatakan selesai. Selanjutnya, pengaruh urutan instruksi. Urutan instruksi dalam algoritma sangatlah penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logik penyelesaian masalah. Urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan, tetapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya. Struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Pemilihan kondisi harus dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar. Dengan menggunakan struktur kontrol percabangan, maka program dapat bertingkah laku secara fleksibel. Bentuk struktur percabangan ada pola if else, if, dan switch case. Yang pertama ada pola if. If itu dapat digunakan pada bagian sini, integer nilainya ada 68. Ini jika nilainya 60, maka printf-nya nanti akan mengeluarkan kata selamat. Nah, ini kalau di contoh yang kedua, printf-nya ada 2, jadi kata-kata yang bisa dikeluarkan nanti ada selamat dan Anda berhasil. Selanjutnya pola if else. If else ini digunakan jika ada kemungkinan lain. Misalkan jika nilainya lebih besar dari 60 akan dapat kata selamat pada outputnya, dan jika nilainya kecil dari 60 akan mendapatkan kalimat maaf Anda gagal. Selanjutnya pola if else if. If else if ini digunakan jika else-nya akan diperlukan 2 buah. Maka kita menggunakan satunya else if dan satunya lagi else seperti biasa. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan operator if. Kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Menggunakan sama dengan bukan sama dengan 2 kali. Menggunakan else if bukan else if. Jadi harus dispasi, bukan digabungkan. Selanjutnya pola switch. Contohnya nanti pada program integer grade-nya 92, ini bagian switch-nya case yang 100, jika nilainya 100, printf yang output yang akan dikeluarkan nanti adalah excellent. Jika nilainya 90, nanti printf yang akan keluarkan yaitu bagus. Jika nilainya 80, printf yang keluar nanti belajar lagi. Dan jika nilainya kurang dari semua itu, maka yang akan keluar nanti adalah kalimat maaf Anda gagal. Selanjutnya karakteristik perintah switch. Perintah switch akan menyelesaikan kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang ada di case. Pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Pernyataan break akan membawa proses keluar dari perintah switch. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan default akan dijalankan.
Struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan pada statement C jika dapat menentukan angka pengulangan yang akan dilakukan. Tipenya ada pengulangan while, pengulangan do while, dan pengulangan for. Pengulangan while. Pengulangan while merupakan statement atau blok dari statement yang diulang selama kondisinya sesuai. Form pengulangan while seperti ini. Statement di dalam pengulangan while akan dieksekusi selama bulan underscore ekspresi bernilai true. Pengulangan do while. Statement do while sama dengan pengulangan while. Statement di dalam pengulangan do while akan dieksekusi beberapa kali selama kondisinya sesuai dengan ekspresi yang diberikan. Hal utama yang membedakan antara pengulangan while dan do while yaitu statement di dalam pengulangan do while loop setidaknya dieksekusi satu kali. Seperti ini program pengulangan do while. Pengulangan for. Karakteristik struktur for titik-titik adalah sebagai berikut. Yang pertama digunakan untuk perulangan yang batasnya sudah diketahui dengan jelas, misalnya dari 1 sampai 10, memerlukan dua buah variabel awal dan akhir perulangan, misalnya counter awal dan counter akhir. Nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang setiap kali sebuah pengulangan dilaksanakan. Beberapa variasi yang mungkin pada struktur kontrol perulangan. Pertama, tidak hanya increment atau penambahan meningkat, tetapi juga decrement atau pengurangan menurun. Increment atau decrement dengan nilai pencacah lebih dari 1, penggunaan perintah break, dan penggunaan perintah continue. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan struktur kontrol perulangan adalah yang pertama, hati-hati dengan infinite loop atau loop yang tidak pernah selesai. Kedua, struktur kontrol perulangan dapat digabungkan dengan struktur kontrol percabangan. Yang ketiga, struktur kontrol tersebut dapat saling menggantikan. Dan yang terakhir, pemilihan struktur kontrol disesuaikan dengan kebutuhan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya tugas diskon. Pertama, kita buka dulu aplikasi Dev C++. Lalu kita buka file baru dengan source file. Tulis file program discount.c. Lalu dimulai dengan include studio.h, lalu main, dan tanda kurung. Setelah itu tulis double total pembelian, discount sama dengan 0. Setelah itu gunakan fungsi printf. Di dalam kurung, masukkan total pembelian sama dengan rupiah. Selanjutnya, gunakan fungsi scanf. Dalam kurung, masukkan %lf dan total pembelian. Setelah itu, gunakan fungsi if. Dalam kurung, total pembelian lebih kecil dari 100.000. Diskon yang digunakan adalah 0,1 atau 10% dikali total pembelian. Selanjutnya, gunakan fungsi else if. Dalam kurung, total pembelian besar sama dari 100.000 dan total pembelian kecil sama 500.000. Diskonnya 0,15 dikali total pembelian. Itu
Gunakan fungsi else if lagi, masukkan total pembelian lebih besar dari 500.000, diskonnya 0,25 atau 25% dikali total pembelian. Setelah itu gunakan fungsi printf lagi dengan besar diskon sama dengan persen titik 2 LF garis miring N, koma diskon. Setelah itu kita coba jalankan programnya. Pertama kita coba masukkan angka yang lebih kecil dari 100.000. Total pembelian 70.000, besar diskonnya 7.000 karena dapat diskon 10%. Setelah itu kita coba lagi untuk total pembelian antara 100.000 sampai 500.000. Di sini saya mencoba dengan angka 300.000, maka besar diskonnya 45.000. Selanjutnya dengan angka yang lebih besar dari 500.000, saya coba menggunakan angka 600.000, maka besar diskonnya adalah 150.000. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.